Kita ditelanjangin Pak, hanya pakai sempak doang. Kita disuruh masuk ke dalam kolam itu Pak. Di dalam kolam itu isinya sekitar 20 sampai 30 orang. Kita dipukulin, dihajar. Kita disuruh nyelam kepala kita Pak. Halo saudara, ketemu lagi di Event Channel hari Rabu 19 Agustus 2006. Kita akan menyapa dengan salam perjuangan. Assalamualaikum, Cak Doro, salam LF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh rakyat Indonesia. Apa kabar Cak Jarod? Gimana salam perjuangan mahasiswa? Coba pekikan Cak Jarod. Panjang umur perjuangan. Itu Cak Doro. Jadi ada kemarin kan janji BEM UI itu ditepati sehari setelah detik-detik proklamasi untuk menanggung apa? Mendemo tentang apa kebijakan pemerintah Prabowo yang di mana rakyat miskin tuh harus menanggung biaya hidup masyarakat elit ya. Itu catatan mahasiswa atas kinerja Prabowo ya. Betul sekali. Nah, kita memang satu-satunya harapan adalah mahasiswa untuk mengingatkan Prabowo bahwa kondisi rakyat ini semakin hari semakin susah. PHK di mana-mana dan tercatat ada 1 juta lebih pengangguran sarjana. Sarjana yang menganggur 1 juta lebih dan sebentar lagi musim lulusan universitas artinya akan bertambah lagi kesulitan hidup kita dan semakin banyak pengangguran yang tidak bisa bekerja di sektor-sektor formal. Jadi Pak Prabowo ini jangan terlalu asik berpidato dan jangan terlalu asik bercengkrama dengan keluarga Jokowi. Karena sesungguhnya Pak Prabowo ini masuk dalam perangkap Jokowi. Masalah demi masalah hari ini adalah sesungguhnya untuk menutupi seluruh kejahatan yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun yang lalu. Cak, ini ada orang yang nyinyir, termasuk sahabat saya itu Mas. Dia bilang dulunya adalah kalau ada demo dia nyinyir. Ngapain sih kok demo-demo segala? Carilah kerja, bekerjalah. Nah, sekarang sudah merasakan dia. Dia sudah merasakan bagaimana peran dari demonstran adalah supaya rejim ini tidak berjalan tutup mata tutup telinga seperti halnya kuda, dia berjalan tanpa melihat di depannya, tanpa rem. Kenapa? Di DPR yang harusnya parlemen yang harusnya menjadi kontrol sosial tidak berlaku, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa? Prabowo melanjutkan kebiasaan Jokowi dengan memasukkan seluruh seluruh kekuatan organisasi massa dan politik ke dalam satu keranjang bernama keranjang busuk. Betul. Jadi sekuat apapun rezim ini, kalau organ-organ pemerintah menjadi satu suara, dikooptasi oleh kepentingan eksekutif, maka yang terjadi adalah penolakan yang semakin masif dari masyarakat. Karena seperti halnya yang kita lihat, DPR itu mandul, semuanya mandul. Semua lembaga pemerintah mandul. Memang mungkin tujuan Prabowo itu bagus supaya gampang digerakkan, tapi nyatanya kan tidak. Dan justru terjadi banyak pelanggaran, terjadi banyak korupsi, dan kita tahu sampai sekarang korupsi itu belum pernah berubah dari posisi yang sebelumnya. Dengan demikian kita rakyat bisa menyimpulkan bahwa sama saja mau dikooptasi, mau dibebaskan, sama saja korup ini tidak bisa berhenti di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu mahasiswa sebagai mata hati masyarakat Indonesia memang berkewajiban untuk selalu mengingatkan pemerintah supaya pemerintah ini berjalan semestinya dan tidak semaunya sendiri. Seperti itu, Cak. Iya, ini menarik ketika SBY yang lagi berobat di luar negeri itu memberikan testimoni. Dia merespon tentang pidato Prabowo yang berharap pertumbuhan ekonomi 6%. Dia nyebut ini adalah ambisius, ambisius tapi tidak tidak apa tidak mungkin tidak dicapai. Artinya masih ada kans. Tapi saya ingin membandingkan Cak Dodo bagaimana kinerja SBY ekonomi bagus, Cak. Paling bagus apa? Kenaikan pertumbuhan ekonomi ada 6%, belum lagi dengan pertumbuhan yang signifikan per kapitanya. Tapi Cak, kalau saya ingin membandingkan SBY dengan Jokowi maupun Prabowo adalah demokrasi. Cak Dodo dan Sobat Doder tentu masih ingat ketika era SBY berlaku selama 10 tahun. Coba bayangkan, demonstran dibiarkan ada, Cak, demonstran membawa kebo bertuliskan SBY, tidak diapakan, foto SBY diinjak-injak, tidak apa-apa. Kenapa? SBY menjadi teladan bagaimana demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya ya. Betul sekali, Cak Jarod. Jadi di era SBY demokrasi betul-betul bebas sehingga saking bebasnya orang meluapkan melampaui batas sebagaimana tragedi kebo yang dibawa ke istana. Tapi tidak lama kemudian orang yang membawa kerbau itu meninggal, Cak Jarod, dan kemudian menjadi pembicaraan di publik. Wah, ini kena
karena apa namanya ya ada kekuatan lain yang menghentikan orang ini karena udah keterlaluan. Sementara Pak SBY sama sekali tidak bereaksi. Kalaupun bereaksi, kalau tidak salah waktu itu bereaksinya sangat elegan bahwa apakah benar bangsa Indonesia se apa namanya sekasar itu dalam menyampaikan kritik. Tapi kemudian namanya lupa ya orang kalau nggak salah dari Sukabumi yang meninggal dunia. Nah, memang berbeda sekali dengan era Jokowi dan kemudian Prabowo. Jadi kalau Prabowo ini memang 11-12 dengan Jokowi. Demonstran ditangkapin dan sampai sekarang di era rezim Prabowo ini ada mahasiswa masih yang belum belum dikeluarkan dari tahanan polisi. Jadi yang namanya demokrasi itu sesungguhnya tidak boleh dilawan dengan kekerasan, tidak boleh diintimidasi, apalagi kemudian disiksa di dalam tahanan sebagaimana yang terjadi pada era Jokowi. Kan itu sesungguhnya yang terjadi pada Republik ini ketika rakyat menyampaikan aspirasi harus dijawab, bukan diintimidasi, dimusuhi atau kemudian dipenjara bahkan dihabisi. Nah, ini yang kita khawatir watak Pak Prabowo akan kembali seperti zaman Orba dulu, bagaimana dia isunya katanya melakukan penculikan dan lain sebagainya, dan bahkan ada yang masih hilang sampai sekarang yang namanya Wiji Tukul. Tetapi Pak Prabowo boleh berkilah bahwa orang yang dulu diculik sekarang ada dalam di bawah menjadi anak buahnya Pak Prabowo, menjadi menteri, menjadi wakil menteri, dan juga menjadi komisaris di beberapa BUMN. Cuma kan masyarakat punya catatan yang tidak hilang bahwa yang namanya kekejaman pelanggaran HAM tidak selalu selesai dengan memberikan fasilitas atau jabatan. Kan itu sesungguhnya yang kita tuntut, Cak Jarod. Benar, Cak. Jadi jejak-jejak Pak Prabowo itu tidak mungkin terhapus. Kenapa? Sudah mengendap di benak masyarakat. Jadi sekarang, Cak, selama 2 tahun kepemimpinan Prabowo, itu suasananya mirip dengan suasana Jokowi selama 10 tahun. Bayangkan, 10 tahun sebanding dengan 2 tahun Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo membawa militer karena sipil. Katanya, Cak, ada testimoni menarik. Bagaimana korban di tahun berapa? 2019 ya. Itu sekarang bersaksi tentang kekejaman Jokowi dan kemudian berlanjut ke era Prabowo. Seperti apa testimoni, Cak? Ya, kalau kita saksikan kita gemes banget melihat pengakuan dari Ferdiansah itu ya yang diwawancara oleh obor rakyat Ribon. Jadi itu itu kenyataan yang terjadi di era Jokowi, bagaimana kekejaman polisi di era Jokowi. Bahkan kalau kita lihat komen-komennya bahwa polisi sudah mirip dengan PKI, atau bahkan ada yang menyebut polisi itu ya PKI karena di zaman PKI dulu memang jadi kelihatannya polisi itu balas dendam terhadap bangsa Indonesia dan kelihatannya mewakili PKI gitu. Kalau kita lihat dari komen-komen itu ya. Tapi yang jelas itu sangat kejam. Bagaimana seseorang disiksa, ditenggelamkan di air, kepalanya nggak boleh naik, memuncul ke atas hanya sekedar menghirup udara. Ketika naik ke atas dipukul kepalanya. Ini kan kejam sekali. Kemudian eh, dipukul sampai berdarah-darah, seluruh tubuhnya berdarah-darah dan eh, ditelanjangi dan di lantainya sampai berceceran kemana-mana darah. Jadi saksikan sendiri ya pidato kesaksian testimoni dari Ferdiansah ketika disiksa pada tahun 2019 saat membela Prabowo. Pertanyaannya yang sangat memiriskan hari ini, Cak Jarod. Rakyat kita ada jutaan yang dulu membela Prabowo di 2014-2019. Tetapi ketika Prabowo menjadi presiden di 2024, mereka semua ditinggalkan. Pak Prabowo justru bermasuk asik dengan Jokowi dan keluarganya dan rezimnya dan juga gerombolannya, tetapi melupakan dulu yang berjuang selama 2014 dan 2019. Nah, ini yang diprotes oleh publik. Ini Prabowo apakah masih punya hati untuk melihat perjuangan masa lalu? Kalau kita sepil, ada puluhan orang-orang yang dipenjara di era Jokowi hanya karena membela Prabowo. Dan kalau kita bongkar, itu memang sadis sekali bahwa Prabowo itu harus dilenyapkan. Bahwa kamu alasan apa tidak mau membela Jokowi. Jadi ini semua akhirnya akan terbongkar. Saya rasa ini hanya salah satu dan kemudian dalam waktu dekat pasti akan banyak testimoni-testimoni yang membelalakkan mata kita semua. Karena apa? Karena kekejaman. Kita ditelanjangin Pak, hanya pakai sempak doang.
Kita disuruh masuk ke dalam kolom itu, Pak. Di dalam kolom itu isinya sekitar 20 sampai 30 orang. Kita dipukulin, dihajar. Kita disuruh nyelam kepala kita, Pak, di dalam kolom itu. Kalau kepala kita nongol, Digebuk. dipukul lah pakai tongkatnya dia. Jadi mau nggak mau kita harus nyelam. Selesai dari situ, kita pun disuruh jalan tiarap. Di tiarap itu kita diinjak-injak, Pak. Diinjak-injak. Sampai kita diikat pakai lakban, talitis, kaki pun sama. Itu dihajar terus sampai kita berlumuran darah muka saya, Pak. Dari jam 3 sampai jam 5, jam 6 sore itu, Anda kembali disiksa? Masih terus disiksa. Selesai maghrib itu yang lebih parah, Pak. Sampai saya tidak bisa berdiri. Kanitnya itu keluar dari kantornya, keluar menghadapi saya, dia teriak. Mana yang katanya mau nyerang Jokowi? Dibilang gitu. Yang mana yang mau nyerang Jokowi? Mau tahu gimana caranya perang, latihan perang. Dia lewat di samping saya, dihajarlah tulang ekor saya, Pak. Sampai saya muntah lagi, Pak. Muntah lagi. Siapa suruh? Kamu kotorin tempat lantai ini, bersihin. Saya kan nggak ada baju, nggak ada celana ya kan. Dikasihlah sama penyidik itu semacam topo atau lap atau apa. Kita buat bersihin lagi, Pak. Kita masih terus, Pak. Selama jam 6 sore habis maghrib itu masih dihajar terus, Pak. Entah itu rokok, entah itu tongkat, entah itu apa, masuk semua di badan saya. Saya udah nggak bisa berdiri, saya darah di mana-mana. Tangan saya udah nggak bisa digerakin. Saya minta lepas doang, Pak. Talitis ini, biar darah ini mengalir. Udah bener-bener darah semua di badan saya. Dan Cak, ketika kemana ada detik-detik proklamasi bagaimana Pak Prabowo diapit oleh keluarga besar Jokowi dinasti Solo. Cak, senyumnya Jokowi sama senyumnya Gibran itu menyakitkan. Dia dengan sumringah. Ada yang beri judul, inilah orang-orang yang tersenyum gembira di atas penderitaan orang lain. Monggo Cak, dikasih penutup untuk pertemuan kali ini Cak. Ya, betul sekali, Cak, bahwa Pak Prabowo itu tidak sadar saat ini sedang dikepung kiri kanan, ditekan kiri kanan atas bawah. Bagaimana orang-orang KPK masih orang Jokowi, polisi orang Jokowi, tentara orang Jokowi. Bagaimana Prabowo mau bergerak kalau semua dikepung oleh orang-orang Jokowi. Tetapi para pendukung Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo sedang berjuang dengan cara smooth, dengan cara lembut untuk melawan Jokowi. Tapi publik kan bertanya, ini sudah 2 tahun, mau berapa lama lagi? Dan kalau kita ingat perkikan Prabowo yang mengatakan bahwa hidup Jokowi, itu adalah kata kunci, itu adalah password, bahwa Prabowo tidak mungkin akan mengusut Jokowi. Dan bisa disimpulkan sesungguhnya rezim ini ya rezim Jokowi periode ketiga, cuma kan memang beda simbolnya sekarang Prabowo. Karena apa untuk ukurannya? Seluruh apa yang terjadi di masyarakat sama dengan saat Jokowi berkuasa. Ekonomi nyungsep, intimidasi, orang yang berbeda dikriminalisasi, orang yang teriak-teriak dianggap anti NKRI, orang yang mengkritisi pemerintah dianggap membenci pemerintah. Kan sama persis dengan era Jokowi hari ini yang diterapkan oleh rezim Prabowo. Tetapi kita sebagai rakyat dan juga mahasiswa masih tidak akan pernah tunduk terhadap apapun bentuk fasisme, kejahatan, dan juga penindasan, dan juga pelanggaran HAM. Saudara, masih ada waktu 3 tahun untuk berpikir ulang. Kenapa? Berpikir ulang untuk memilih calon pemimpin di 2009. Kalau Anda tidak punya pilihan, ya artinya terserah Anda. Tapi ini pesan saya pribadi, jangan terulang lagi selama kepemimpinan Jokowi maupun sekarang 2 tahun ini. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.